Kali ini Bunda mempunyai sebuah mustika kelapa. Dan inilah yang disebut dengan mustika kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel, yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menjelaskan seputar mustika kelapa secara mistis. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar apabila Bunda menayangkan video baru, sahabat Bunda tidak ketinggalan untuk menontonnya. Nah, sahabat Bunda, kali ini Bunda mempunyai sebuah mustika kelapa. Dan inilah yang disebut dengan mustika kelapa. Mustika kelapa adalah kelapa yang secara alami atau melalui kejadian langka memiliki bentuk atau ciri khusus di dalamnya. Seperti kelapa yang ada pada mustika atau batu kristal kecil di dalamnya. Kelapa yang tumbuh dengan aneh seperti berlapis-lapis, bertunas dari dalam, dan tentunya bertuah. Selain itu juga kelapa yang bagian dalamnya mengeras menyerupai batu. Kadang ada kelapa yang bagian air atau dagingnya berubah menjadi benda padat seperti mutiara atau kristal. Nah, sahabat Bunda, dalam pandangan mistis dan kepercayaan tradisional di Indonesia dan Malaysia, mustika kelapa dianggap memiliki energi gaib, kekuatan supranatural atau karomah tertentu. Sahabat Bunda, ciri-ciri dari mustika kelapa yang bersifat mistis, yang pertama terbentuk alami. Jadi tanpa rekayasa ya sahabat Bunda, tidak dibuat manusia, tapi terjadi alami. Biasanya di kelapa yang sudah tua. Yang kedua, ada benda keras di dalam kelapa. Bisa berupa batu kecil, kristal, atau semacam gumpalan keras. Yang ketiga, energi terasa saat disentuh. Banyak yang mengatakan tangan terasa hangat, bergetar, atau ada rasa lain saat menyentuh mustika kelapa ini. Dan yang keempat, tanda-tanda alam sekitar. Jadi sahabat Bunda, konon saat menemukan mustika kelapa, suasana sekitarnya bisa terasa aneh. Hewan-hewan menjadi tenang, udara berubah atau terasa sunyi. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan bagaimana kekuatan mistis mustika kelapa. Dalam dunia kepercayaan mistis, mustika kelapa dipercaya memiliki beberapa tuah. Tuah ini diantaranya sebagai perlindungan gaib. Jadi, mustika ini melindungi pemiliknya dari serangan sihir, santet, teluh, dan energi negatif. Selain itu juga, tuahnya sebagai karisma atau wibawa.
Jadi sahabat Bunda, pemilik mustika kelapa ini membuat dihormati orang lain, disegani, dan memancarkan aura kepemimpinan. Dari segi kerejekian, mustika kelapa ini membantu memperlancar usaha, mendatangkan rejeki dan kelancaran bisnis. Dilihat dari kesaktian, mustika kelapa ini memberikan kekuatan batin, keberanian, dan ketahanan fisik di situasi ekstrim. Dilihat dari pengasihan, membuat orang mudah simpatik atau jatuh hati kepada pemilik mustika kelapa. Kalau dilihat dari penolak bala, mustika kelapa ini menolak dari segala macam musibah atau kecelakaan yang mengancam. Nah, sahabat Bunda, sekarang Bunda akan menjelaskan bagaimana cara perawatan mustika kelapa. Jadi sahabat Bunda, biasanya mustika kelapa perlu dipelihara supaya tuannya tidak berubah atau tetap aktif. Contohnya dimandikan dengan air kembang di malam Jumat. Dibacakan doa-doa khusus atau mantra sesuai niat penggunanya. Dan jangan lupa mustika kelapa ini disimpan di tempat yang bersih dan terhormat. Dan jangan lupa hindari dari tangan kotor, aura negatif atau niat yang buruk. Dalam kepercayaan tradisional, pemilik mustika kelapa ini diharapkan menjaga niat baik. Kalau digunakan untuk tujuan jahat, konon mustikanya bisa menguap. Energinya akan membawa sial. Sahabat Bunda, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang asal-usul secara mistis mustika kelapa yang kebetulan Bunda punya saat ini. Ada beberapa pandangan tentang asal-usul dari mustika kelapa. Yang pertama, diberkahi oleh khodam atau makhluk goib seperti jin penunggu pohon kelapa. Yang kedua, asal-usulnya bisa dari manifestasi energi alam. Jadi hasil akumulasi energi spiritual dari pohon dan lingkungannya. Dan yang ketiga, berkaitan dengan leluhur. Seperti dipercaya sebagai titipan dari arwah leluhur yang melindungi keturunannya. Nah, sekarang Bunda akan bertanya, apakah mustika kelapa ini sakti? Jawabannya tidak selalu. Ada mustika yang alami tapi kosong dari energi mistis. Selain itu juga harus diuji. Biasanya ahli supranatural atau spiritualis bisa menguji keaslian energi mustika kelapa ini. Selain itu juga niat penggunanya itu sangat penting. Kepercayaan dan niat pemilik juga memperkuat energi mustika kelapa ini. Nah, sahabat Bunda, Bunda peringatkan di sini kalau mustika kelapa bukan pengganti usaha nyata. Jadi sahabat Bunda harus tetap bekerja, berdoa, dan berikhtiar. Selain itu juga sahabat Bunda, Bunda ingatkan jangan sampai mendewakan benda apapun.
Jadi mustika ataupun pusaka itu hanyalah sarana, bukan sebagai sumber kekuatan sejati. Dalam keyakinan banyak tradisi, kekuatan sejati tetaplah kekuatan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Bunda, kebetulan di sini Bunda mempunyai mustika kelapa yang akan Bunda hibahkan bagi sahabat Bunda yang berminat mustika kelapa ini. Dan bagi yang berminat, silahkan sahabat Bunda bisa menghubungi Bunda di kontak Bunda yang ada di kolom deskripsi. Sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Semoga ada berkah manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda dimanapun sahabat Bunda berada kali ini. Sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.